Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quranul Karim. Ayat 45 hingga 48 dari surat Al-Baqarah di bawah tajuk Sabar dan Salat sebagai penolong. Maksudnya apabila kita semua ingin mendapat pertolongan Allah, caranya ada dua. Allah yang beritahu. Yang pertama, banyak sabar. Yang kedua, banyak salat. Sabar dan salat. Dua cara yang paling berkesan untuk menjemput pertolongan Allah. Ini janji Allah. Sebelum kita terjemah dan tafsirkan, Ustaz akan baca dulu 4 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Demikianlah 4 ayat dari ayat 44 hingga 48 dari surat Al-Baqarah. Adapun terjemahannya sama ada harfiah atau ma'nawiyah akan kita sebut nanti. Langsung saja kepada tafsiran ayat atau muqaddimah. Kalau pada ayat sebelum ini, yaitu ayat 44, kalau tadi ayat yang kita baca 45, ayat 44,
Allah mencela sikap ulama Yahudi yang hanya pandai menyuruh orang lain berbuat kebajikan, yaitu dengan menyuruh kaum kerabat mereka beriman kepada Allah, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Mereka suruh saudara maranya supaya beriman pada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman pada Al-Quran. Tapi sayangnya, mereka melupakan diri mereka sendiri. Sikap tersebut menunjukkan bahawa mereka tidak menggunakan akal fikiran sebagaimana semestinya. Itu sebabnya pada penghujung ayat 44, Allah menggunakan istilah afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak ada fikiran? Kasarnya, apakah kamu tidak ada otak? Kamu tahu perkara tersebut yang kamu suruh itu baik, kamu suruh orang lain berbuat baik, tapi kamu sendiri tidak mau ikut. Sebabnya Allah gunakan istilah afala ta'qilun. Apakah kamu tidak ada akal? Ini satu sindiran dari Allah pada siapa saja yang punya ilmu kebenaran, dia suruh jemaahnya buat ikut kebenaran, tapi dia sendiri tidak mau ikut. Golongan inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih. Di akhirat nanti ada manusia dalam neraka dihumban oleh Allah dari atas bukit yang tinggi, dicampak, bergolong-golong sampai ke bawah, akhirnya terburai perutnya. Penghuni neraka lainnya heran. Penghuni neraka lainnya yang melihat keadaan orang tersebut terburai perutnya bertanya, fulan, bukankah kamu dulu di dunia suka suruh orang berbuat baik? Dan kau juga melarang orang berbuat jahat. Mengapa nasibmu seperti ini? Lalu orang yang perutnya terburai menjawab, betul. Aku dulu suka mengajak orang berbuat baik, tapi sebenarnya aku sendiri tak buat. Memang betul. Dulunya aku larang jangan berjudi, minum arak, berzina. Tapi diam-diam aku buat perkara larangan itu. Aku hanya pandai menyuruh orang, tapi aku tidak buat. Nah, tidak mau punya nasib seperti itu. Bila ada kebenaran, laksanakan dulu diri sendiri, kemudian keluarga terdekat, kemudian baru orang lain. Kalau tak mau, perut terburai nanti di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita teruskan. Sikap tersebut menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai atau menggunakan akal fikiran mereka sebagaimana semestinya. Allah Subhanahu wa taala mengutuk dan sangat benci kepada mereka yang memiliki sifat demikian. Sampai Allah sebut pada penghujung pelajaran yang lalu, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
sebesar-besar kemurkaan Allah kepada orang yang pandai bercakap tapi tidak berbuat. Dan ayat tersebut walaupun diturunkan pada asalnya kepada ulama Yahudi dari kalangan Bani Israel, namun pengajarannya umum, meliputi manusia termasuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan kaedah ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran yang ada di dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Jadi kita umat Muhammad juga jangan memiliki sifat itu. Itu sifat Yahudi. Okey, kita masuk pelajaran baru. Ustaz ulang sekali lagi bersama terjemahan harfiahnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Profesor Wahbah Az-Zuhaili berkata, Allah Subhanahu wa taala mengajar mereka dan juga kita, mereka di sini Bani Israel dan juga kita, bagaimana cara mengobati sifat tersebut. Cakap tak serupa bikin. Macam mana cara? Apa petuanya? Apa tipnya? Kata Profesor Wahbah Az-Zuhairi rahimahullah, Allah mengajar kita bagaimana cara mengobati sifat tersebut, yaitu dengan memiliki iman yang sebenarnya kepada Allah. Iman. Dan memohon kepadanya pertolongan dalam semua urusan, supaya banyak bersabar dan melakukan ibadah salat. Allah yang Maha Tahu, sebab Dia yang cipta kita. Dia Maha Tahu macam mana cara merawat sifat yang tidak elok, seperti sifat cakap tak serupa bikin. Ada dua, sabar dan salat. Mungkin timbul pertanyaan, macam mana sabar boleh merawat, Pak Ustaz? Lebih-lebih lagi salat. Macam mana salat dapat merawat, Pak Ustaz? Penyakit cakap tak serupa bikin. Kita baca dulu sambungan penjelasan dari Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya At-Tafsirul Munir. Barang siapa yang dapat mengawal dirinya daripada melakukan maksiat, itu namanya sabar. Sabar maknanya menahan. Dan diikuti pula dengan selalu bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan salat yang 5 kali sehari semalam. Niscaya dia orang yang paling layak untuk orang yang layak untuk menasihati orang lain. Niscaya dialah orang yang paling layak untuk menasihati orang lain.
Untuk menasihati orang lain perlu sabar. Kadang-kadang ada jemaah yang bertanya, Ustaz jawab juga ke soalan seperti itu, seperti soalan semalam. Mengapa Allah cipta kita lalu kita dimasukkannya ke dalam neraka? Kalau manusia dimasukkan dalam neraka, apa yang Allah atau Tuhan akan dapat? Pertanyaan seperti itu mungkin ada orang yang tak mau jawab. Tapi kita yang ditanya perlu sabar. Barangkali dia tak tahu. Barangkali dia walaupun Muslim kurang mendengar. Itu namanya sabar. Hanya orang yang sabar saja yang insya Allah dakwahnya sukses. Sebabnya watawasau bil haqqi diikuti dengan watawasau bis sabri. Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar, yakni mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran, adalah menjadi tanggungjawab ke atas orang yang mengetahui. Kita tahu, tak boleh diam. Dan untuk itu selaku penasihat, maka mengamalkan nasihat itu pada dirinya sendiri lebih dahulu adalah lebih utama dan lebih wajib lagi hukumnya. Itu sebabnya kalau ingin catat di sebelahnya ayat 6 dari surat At-Tahrim. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Siapa yang disuruh oleh Allah agar pelihara dari api neraka? Dirimu dulu. Kemudian baru ahli keluarga sebelum orang lain. Diri, ahli keluarga, ibu bapa, isteri, anak, cucu, itu keluarga, baru orang lain. Allah sebut dalam ayat itu, qu anfusakum, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu. Surat At-Tahrim ayat 6. Dan menurut Imam Ibnu Katsir, sabar terbagi kepada 3 jenis. Sabar bukan hanya sabar ketika berhadapan dengan ujian Allah. Seperti sakit, suami meninggal, isteri meninggal, anak cucu meninggal, ayah, ibu meninggal. Sabar dalam Islam bukan hanya itu. Walaupun majoriti umat Islam beranggapan hanya itu. Tidak. Itu adalah jenis sabar yang paling rendah kualitinya. Paling rendah, bukan atas. Atas lagi ada 2 jenis sabar yang lebih utama. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Baru yang ketiga, sabar bila berhadapan dengan ujian Allah. Bila ditanya mengapa 2 sabar itu yang paling tinggi? Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan. Sebab kedua-dua jenis sabar itulah yang boleh membawa kita kepada takwa. Masih ingat apa makna takwa?
Takwa maknanya buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Itu makna takwa. Betul tak insan yang bertakwa adalah insan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dan hanya mereka yang layak masuk syurga Allah. Yes, itu maknanya. Jadi mula hari ini bagi yang belum tahu, betulkan persepsi. Oh, dia tu penyabar sungguh ya. Anak-anaknya meninggal dunia, dia dapat tabah. Ekonominya merudum, dia sabar, tidak melenting. Tapi in the same time, tidak salat, masih lagi berjudi, minum arak, berzina, tidak puasa, tidak tutup aurat. Bukan sabar namanya. Walaupun kita tidak nafikan sabar terhadap ujian Allah juga adalah salah satu jenis sabar, tapi itu jenis sabar yang paling bawah. Sabar yang paling atas. Ustaz buat contoh. As-salatu khairum minan naum. Hanya orang yang sabar saja akan bangkit dari tidurnya. Dia tahannya ngantuk. Ditahannya membersihkan badan dengan air dingin. Pergi ke surau terdekat untuk salat subuh berjamaah. Hanya orang sabar saja yang boleh buat macam itu. Yang tak sabar, bila dengar azan, tarik selimut. Itu orang tak sabar. Contoh, sabar dalam melaksanakan perintah. Begitu juga, terbayang isteri ingin ini, anak ingin ini, ada peluang untuk rasuah. Dia tahan lagi. Tidak. Ini benda haram. Sabar maknanya menahan. Menahan diri daripada melanggar larangan Allah. Sabar juga. Yes, itu contoh. Berdasarkan pembahagian sabar di atas jelaslah bahawa kesabaran atau ketabahan hati bukan hanya dikehendaki atau dituntut oleh Islam ketika kita sedang dicoba oleh Allah dengan musibah atau malapetaka seperti kematian orang yang kita kasihi atau musnahnya harta kita karena kebakaran atau banjir atau dicuri orang. Islam bukan hanya menuntut sabar dari sudut itu. Tetapi sebenarnya ada dua lagi sabar yang lebih dituntut, yaitu sabar dalam kita mentaati perintah Allah dan sabar dalam kita menjauhi maksiat. Ini Ramadan yang tak sampai 10 hari lagi. Hanya beberapa hari saja lagi. Kalau tak sabar, memang tak puasa. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, as-sabru, sabar, as-saumu, puasa, mempunyai makna yang sama. Lughatan, menurut bahasa, yaitu imsak, menahan. Puasa dengan makna menahan, sabar juga maknanya menahan. Okey. Setelah kita faham, kita teruskan dengan penjelasan berikut. Atas sebab inilah maka dalam ayat di atas disebut sabar terlebih dahulu daripada salat. Karena salat tidak mungkin dapat dilakukan oleh seseorang dengan sempurna andai kata orang yang mengerjakan salat itu tidak memiliki sifat sabar. Okey, karena ini sudah dibaca oleh para jemaah sekalian. Ustaz berbaik sangka, kita dah faham dah. Cuma sebagai contoh. Mengapa dalam ayat disebut terlebih dahulu? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar disebut dulu baru salat. Ini di antara contoh sabar
melaksanakan perintah. Salat itu perintah agar kita laksanakan. Disebutkan sabar dulu baru salat, ini bermakna salatmu tak akan sempurna bila awak tak sabar. Akhirnya ruku' i'tidal sujud seperti ayam mematuk beras. Tak ada tumak nina. Ini di antara contoh untuk melaksanakan perintah Allah pun mesti sabar. Jadi kalaulah ketiga-tiga jenis sabar di atas dapat dipenuhi oleh seseorang dalam kehidupannya, sabar melaksanakan perintah. Sabar menjauhi larangan Allah. Sabar terhadap ujian Allah. Ini saya banyak masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan. Dan ini sesuai dengan bidalan orang tua-tua kita. Apa kata mereka? Sabar kunci kejayaan. Sabar kunci kejayaan. Ingin berjaya, banyak-banyaklah sabar. Tauke penjual kereta-kereta mewah sekarang ini, tidak mustahil mereka dulunya hanya pekerja workshop dengan pakaiannya kotor tapi sabar. Step by step, step by step. Akhirnya jadi tauke besar. Hari ini orang yang jadi menteri, orang yang hari ini menjadi perdana menteri, hari ini orang yang jadi presiden, biasanya mereka punya background orang yang dulunya semasa mudanya sabar. Sabar, akhirnya meningkat. Sebabnya pendakwah kalau ingin sabar, kalau ingin berjaya, sabar. Di situlah kuncinya. Mengapa setelah alladzina amanu beriman perlu sabar. Wa amilu salihati mengamalkan amal saleh perlu sabar. Wa tawasaw bil haqqi berdakwah perlu sabar. Di sini sebagaimana Ustaz jelaskan semalam, rahasia mengapa surat An-Nas itu disebut manusia Allah sebagai pencipta manusia, Rabbin Nas. Diikuti dengan Malikin Nas, Allah yang memiliki manusia. Yang ketiga, Ilahin Nas. Oleh sebab itu, manusia mesti sembah pada Allah sahaja. Itu sebabnya ilah disebut yang terakhir. Sini rahasianya ayat yang ke surat yang ke-114. Okey. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhum berkata, di akhirat nanti ketika Allah menghimpunkan orang-orang yang terdahulu. Saya kira tak perlu Ustaz baca. Cuma dialognya lebih kurang begini. Ada orang nanti di akhirat disuruh oleh Allah langsung masuk syurga tanpa dihisap. Ketika mereka menuju ke syurga, mereka dihadang. Kata malaikat, fulan, kamu nak ke mana? Golongan itu jawab, kami nak ke syurga. Kamu nak ke syurga sebelum dihisap. Man antum? Siapa kamu? Lalu golongan itu pun menjawab, nahnu sabirun. Kami adalah orang-orang yang sabar. Lalu malaikat pun akur. Oh, kalau begitu silakan. Ini memberi isyarat bahawa orang-orang sabar besar kemungkinan masuk syurga tanpa hisab. Ini yang dimaksudkan oleh ayat. Coba lihat muka surat sebelah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Walaupun ayat ini mempunyai dua makna. Makna pertama, orang sabar masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, tanpa hisab di sini bighairi hisab dengan makna unlimited.
ganjaran untuk orang yang sabar tidak ada limitnya. Yes, itu dua tafsiran dari bighairi hisab. Itu sebabnya coba lihat muka surat berikutnya, muka surat 122. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal muslim alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum." Rawahul Bukhari. Apa kata Nabi? Orang Islam yang mau bergaul dengan orang ramai, lalu dia sabar terhadap karenah orang ramai, itu adalah lebih baik daripada orang Islam yang tidak mau bergaul dengan orang ramai karena tak sabar dengan karenah mereka. Ustaz ulang sekali lagi. Ada orang yang menyendiri, tak mau bergaul dengan orang ramai karena tak sabar dengan karenah orang ramai. Bagus tak? Bagus? Tapi ada orang yang mau bergaul dengan orang ramai dan dia dapat sabar menghadapi karenah orang ramai. Orang tanya dia yang bukan-bukan, lalu dia layan juga. Dia tidak cepat give up, tidak cepat serik, tidak cepat merajuk. Baik tak? Baik. Nah, bila kita bandingkan mana yang lebih baik, orang yang mau bergaul dengan orang ramai, dia sabar menghadapi karenah orang ramai, better. Khairun, afdal, lebih baik daripada orang Muslim yang tak mau bergaul dengan orang ramai karena tidak sabar menghadapi karenah mereka. Yes. Itu dia kesimpulan. Itu tadi tentang sabar. Sekarang tentang salat pula. Demikian jugalah halnya dengan salat. Tadi baru sabar. Kita ambil masa sampai setengah jam. Sebab kita tadi terlambat 10 minit ya. 10 minit kita mula, sekarang 10.40. Setengah jam kita bahas tentang sabar. Berikut ini kita nak bahas pula tentang salat. Selain kita disuruh memohon pertolongan kepada Allah melalui sifat sabar sebagaimana jenis-jenisnya telah disebutkan di atas, ada berapa jenis tadi? 3. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar terhadap ujian Allah. Kita juga disuruh agar mengerjakan ibadah salat. Di sini khusus disebut salat karena salat merupakan kemuncak amal saleh. Di sini disebut oleh Allah salat karena salat adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda merasa sedih karena sesuatu musibah yang menimpa, maka baginda segera mengerjakan salat. Biasanya yang diajak itu Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, mari kita mendapat ketenangan di dalam salat. Arihna, mari kita mendapat rehat, ketenangan, ketenteraman dengan salat. Kalau mereka pun salat, Rasulullah mengadu pada Allah apa yang orang buat terhadap diri beliau. Lalu selesai salat, biasanya baginda rasa lega. Diriwayatkan bahawa Abdullah bin Mas'ud ketika mendapat berita kematian saudaranya Qustam, dalam riwayat yang lain dikatakan anak perempuannya,
Dan ketika itu beliau sedang dalam perjalanan. Lalu setelah mengucapkan istirja', dapat berita anaknya meninggal dunia, lalu beliau baca istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau pun turun dari kenderaannya. Begitu mendengar berita kematian anak perempuannya, ada pula yang riwayat mengatakan saudaranya, setelah dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau pun melakukan salat sunat 2 rakaat. Dan beliau memperpanjang duduknya pada kedua-dua rakaat. Kemudian beliau menaiki kenderaan kembali sambil membaca ayat. Nah ini orang yang faham Al-Quran. Mengapa dia tadi tidak menggelabah begitu mendengar anaknya meninggal dunia, tapi membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena dia tahu ayat 156 Al-Baqarah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Catat di sampingnya Al-Baqarah 156. Sampaikan hai Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku yang sabar, yaitu mereka apabila ditimpa musibah mereka ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia. Kemudian mengapa Abdullah bin Mas'ud, orang kedua yang terhebat memahami Al-Quran setelah Abdullah ibnu Abbas, mengapa beliau turun daripada kenderaannya lalu salat sunat 2 rakaat? Ini pula ayatnya. Al-Baqarah ayat 45. Beliau pun membaca, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Begitu. Ini yang namanya orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Isteri-isteri Nabi pernah ditanya, ya ummahatil mu'minin, bagaimanakah akhlak budi pekerti tingkah laku Rasulullah semasa hayatnya? Semua mereka menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Kamu ingin tahu akhlaknya, tingkah laku Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maknanya Rasulullah itu macam Al-Quran berjalan. Macam yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Quran ada sebut, bila ditimpa musibah baca itu. Mengapa beliau salat bila ditimpa musibah? Beliau baca ayat ini. Mana boleh dilakukan kalau orang hanya boleh hafal Quran, baca dengan tajwid yang betul, tapi tak faham. Dia tidak akan dapat menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan harian. Mengapa kita meminta pertolongan kepada Allah dengan salat? Ustaz jawab saja secara singkat. Hadirin dan hadirat, apabila kita ada masalah, terbuku di dada kita masalah yang tak dapat dileraikan. Betul tak? Kita mula fikir, siapa ya kawan dekatku untuk aku luahkan apa yang terbuku di dalam dadaku? Fikir, lalu konteks. Kawan, boleh tak jumpa aku di taman? Kita berdua saja. Boleh tak jumpa aku di restoran? Kita berdua saja. Begitu bertemu, kita luahkan segala isi hati kita
yang tentu saja kawan kita itu kawan best friend, kawan karib, tempat kita meluahkan. Setuju tak kalau Ustaz katakan, setelah kita luahkan apa yang terbuku di dada, betul tak? Dada kita terasa lapang. Dada kita terasa lega. Padahal kawan tempat kita meluahkan masalah yang kita hadapi belum tentu boleh tolong. Belum tentu. Sekedar luahkan saja. Nah sekarang dalam salat, khasnya dalam sujud, kita luahkan apa yang sedang kita hadapi kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh tolong apa saja masalah yang kita hadapi dengan sekelip mata jika Allah berkehendak. Di sini rahasianya, salat dapat menenangkan jiwa kita. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan banyak mengingati Allah, jiwa kamu akan menjadi tenang dan tenteram. Banyak-banyak berzikir. Salat termasuk salah satu jenis zikrullah yang sangat tinggi nilainya. Okey, cuma Allah ada sebut salat itu berat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya salat itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali orang yang sabar. Ini memberi makna bagi orang yang sabar, bagi orang yang khusyuk, bagi mereka salat tidak berat. Coba dengar baik-baik. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya dia sungguh-sungguh berat. Siapa ia itu? Kaedah dalam bahasa kata ganti kembali kepada naun yang terdekat dengannya. Ustaz buat contoh, ayat 50 surat Al-Kahfi. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kana minal jidni fafasaka an amri rabbi. Sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Adam. Semua mereka sujud kecuali iblis. Kana minal jinni, adalah dia daripada jin. Siapa dia? Adam kah? Atau iblis? Adalah dia daripada jin. Dia itu yang dekat itu dengan iblis. Itu sebabnya iblis berasal daripada jin, bukan Adam. Sekedar contoh. Dan dalam hal ini, sesungguhnya dia sangat berat. Bukan kembali pada sabar, sebab itu jauh. Tapi yang paling dekat naunnya adalah salat. Jadi yang dimaksudkan, sesungguhnya dia, yakni salat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Memang. Tapi dengan adanya pengecualian, bermakna salat itu tidak berat bagi orang yang khusyuk. Nah sekarang, kita ingin tahu siapa orang yang khusyuk itu. Ini yang disebut dengan Al-Quran, tafsir Quran. Tafsir yang paling tinggi kualitinya, sebab Allah yang punya istilah khashi'in, Allah pula yang menjelaskan setelah itu makna khashi'in. Ini dia tafsirannya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim
wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Mungkin selama ini kita bila disebut khusyuk itu, oh, orang-orang yang memahami apa yang dia baca. Betul? Untuk mendapat khusyuk dalam salat ni ada dua perkara penting yang perlu kita miliki. Nah, bila ditanya apa hukum khusyuk, Pak Ustaz? Khusyuk hukumnya wajib. Mesti. Adapun orang yang salat tidak begitu khusyuk, salatnya sah, cuma markanya, nilainya, kualitinya kurang di sisi Allah. Sebabnya Rasulullah pernah bersabda, ada orang yang salatnya mendapat ganjaran 75 marka, ada yang dapat 50 marka, ada juga orang yang salat dapat hanya 5 marka. Uraian hadis itu banyak menjurus kepada tergantung sampai di mana khusyuknya ketika dia salat. Itu sebabnya dalam satu pertanyaan yang Ustaz jawab pagi tadi tentang orang yang salat, dia rasa mau buang air, lalu dia cepat-cepat selesaikan salatnya langsung ke tandas. Pertanyaannya, dia lakukan salat tahajud, kemudian terasa ingin buang air, pergi ke tandas. Pertanyaannya, boleh tak setelah buang air, ambil uduk balik, kita sambung lagi beberapa rakaat salat tahajud? Ustaz dah jawab dah, silakan baca. Ringkasnya, boleh. Sebab tahajud itu waktunya in between. Selesai salat isyak sampai azan subuh. Walaupun yang paling afdal itu adalah pada waktu sahur, sepertiga akhir malam. Ringkasnya, dengan ketandas setelah beberapa rakaat tahajud, tidaklah menjadi penghalang untuk kita sambung lagi salat-salat tahajud berikutnya. Yang menjadi persoalan, jangan kita tahan terus dalam keadaan mau buang air besar ke kecil ke, buang dulu, kemudian sambung lagi. Dengan kata lain, Ustaz tidak beritahu khusyuk itu adalah suatu kemestian. Mungkin esok Ustaz akan jawab dengan lebih panjang lagi konsep khusyuk dalam salat. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 2. Setelah menyebut qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman yang beruntung itu? Allah sebut pertama-tama dari 8 sifat, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Coba, itu syarat pertama. Dan merekalah pada ayat berikutnya disebut ulaika humul waritsunal firdaus,
hum fiha khalidun. Mereka lah orang yang layak masuk syurga Firdaus. Mungkin Ustaz boleh ulas dengan agak panjang lebar esok. Cuma mengingat masa, kita fokus kepada pertanyaan ini. Atau kenyataan Allah di sini. Sesungguhnya salat itu sungguh-sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Maknanya, bagi orang yang khusyuk, salat itu tidak berat. Tapi siapakah orang-orang khusyuk itu? Allah sendiri yang menjelaskan. Iaitu orang yang sungguh yakin dia akan menemui Tuhannya kelak setelah dia mati. Dan dia yakin kepada Allah tempat dia kembali. Itu dia definisi khusyuk yang sebenar. Ustaz ada kitab yang menyebut 33 cara untuk mendapat khusyuk dalam salat. Panjang bila tidak dibahaskan. Kita fokus kepada ayat ini. Mengapa Pak Ustaz? Orang yang khusyuk itu bagi mereka salat tidak berat. Sebab Allah yang menyebut orang khusyuk adalah orang yang yakin dia akan menemui Allah. Dan kepada Allah dia akan balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salah." Pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah kepada manusia di akhirat nanti adalah tentang salatnya. Bila salatnya sempurna, amal-amal lain insya-Allah ikut sempurna. Tapi bila salatnya tak sempurna, amal-amal lain turut tidak sempurna. Salat adalah amal pertama yang akan ditanya. Oleh sebab itu, bila kita ada keyakinan semacam itu, jangankan tidak salat bila masuk waktu, jangankan tidak salat bila dah masuk waktu, sengaja delay salat, melambat-lambatkan salat pun kita tak akan mau. Yes, itu maknanya. Mengapa dia bersikap demikian? Dia bimbang. Kematian boleh datang bila-bila masa. Kalau dia lambat-lambatkan salat, ternyata salatnya tidak sempat dia buat, dia mati. Bermasalah nanti di akhirat. Sekali lagi, orang yang khusyuk, orang yang yakin sungguh dia akan kembali kepada Allah, pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah adalah salat. Jangankan sengaja tidak salat, dengan sengaja melambatkan salat pun dia tidak mahu. Nah, orang macam ini yang disebut dengan khusyuk. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Lalu, sisa waktu lebih kurang 10 minit, kita teruskan dengan pembahasan ayat-ayat berikutnya, yaitu arahan Allah pada Bani Israel. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Kata ulama tafsir, Bani Israel, ingatlah olehmu akan nikmatku kepadamu. Ingatlah di sini dengan makna syukuri nikmat Allah. Tidak keterlaluan kalau dikatakan umat manusia dari zaman ke zaman yang paling banyak nikmat daripada Allah
adalah Bani Israel. Itu sebabnya bila disenaraikan semua rasul, Nabi Musa lah rasul yang paling banyak mendapat mukjizat daripada Allah. Mukjizat. Tidak kurang dari 11 mukjizat Nabi Musa. Tongkat jadi ular. Bila dipukul pada laut, laut terbelah sehingga mereka selamat dari kejaran Firaun. Ketika kemarau, pukul pada batu, keluar 12 mata air jadi sungai. Dalam perjalanan di padang pasir, mereka dinaungi oleh awan sehingga tidak panas. Allah bagi pada Bani Israel hidangan dari langit, manna dan salwa. Banyak, sungguh banyak. Lalu Allah mau, Bani Israel, ingatlah akan nikmatku. Dengan makna syukurilah. Dan lebih daripada itu Allah berfirman, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku telah lebihkan kamu dari seluruh alam. Itu sebabnya mereka selalu menggunakan istilah the chosen one. Kami adalah insan-insan pilihan Allah. Insan-insan yang paling hebat. Allah sendiri yang sebut, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Tapi ingat, pada tempat yang lain pula di dalam surat Ali Imran ayat 10, ayat 110, Allah pula menyebut umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, hai umat Muhammad, adalah umat yang paling baik yang Allah pernah keluarkan di atas muka bumi. Tak bercanggahkah ayat ini dengan ayat sebelumnya? Pada ayat 47 Al-Baqarah, Allah menyebut Bani Israel lah umat yang paling baik. Ayat 110 Ali Imran, Allah pula menyebut umat Nabi Muhammad lah umat yang terbaik. Di sinilah perlunya kita kepada terjemah maknawiyah. Mafhum ayat ini katakan saja Bani Israel memang umat yang paling mulia. Tapi untuk zaman itu tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Bani Israel zaman itu. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah umat yang paling mulia untuk semua zaman. Yes. Dengan adanya terjemahan macam itu, tak timbul percanggahan. Umat Muhammad adalah umat yang terbaik untuk seluruh umat. Dari umat dahulu sampai hari kiamat. Umat Nabi Muhammad lah yang terbaik. Tanpa menafikan Bani Israel juga umat yang terbaik, tapi pada zaman itu saja. Bukan sebagai the chosen one itu untuk seluruh umat. No. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, siapa dari kalangan umat manusia yang mengetahui aku telah diutus, sama ada mereka Yahudi atau Nasrani, lalu mereka enggan ikut aku, dakhalan nar. Dia masuk syurga. Maaf, dia masuk neraka. Maaf.
Siapa dari kalangan umat manusia setelah aku diutus, tahu aku ini telah betul-betul diutus oleh Allah sebagai Rasul yang terakhir. Sama ada dia Yahudi atau Nasrani, dia tahu. Tapi dia enggan menerima aku, mengikuti ajaranku. Dakhalan nar. Dia masuk neraka. Kita bersyukur jadi umat yang paling baik. Untuk seluruh umat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah kekalkan keislaman kita sampai akhir hayat. Demikian juga anak cucu kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang terakhir, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khazu minha adlun wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat. Yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela untuk orang lain walau sedikit. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah, ini kondisi manusia pada hari kiamat. Tak dapat saling tolong-menolong. Kalaupun mendapat syafaat, itu pun setelah mendapat izin dan redha Allah. Okey, sekarang tafsirnya. Setelah Allah mengingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmatnya yang sekian banyak, kemudian diikutinya pula dengan peringatan bahawa mereka kelak pasti akan menemuinya pada hari kiamat, mesti. Sebabnya kata para ulama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak khas untuk orang-orang Islam saja. Orang kafir bila meninggal dunia juga boleh kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab maknanya kita semua adalah milik Allah dan kepada Allah kita semua akan kembali. Betul tak? Milik Allah bukan hanya orang Islam. Orang kafir juga milik Allah. Ingat, Rabbin Nas, Allah yang mencipta manusia. Malikin Nas, Allah yang memiliki manusia. Cuma Ilahin Nas itu orang kafir tak buat. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Tapi kita lengkap ketiga-tiganya. Kita yakin Allah yang cipta kita. Rabbin Nas, kita yakin Allah yang memiliki diri kita. Dan hanya pada Allah kita sembah. Malikin Nas, Ilahin Nas. Yes. Falsafah surat tersebut sangat cantik. Oleh sebab itu, bukan saja manusia, Muslim ke kafir milik Allah, juga Muslim dan kafir akan jumpa pada Allah untuk menjawab semua soalan-soalan terhadap apa yang mereka telah lakukan di atas muka bumi. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-7 dari surat At-Tahrim. Kalau tadi ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm. Hei orang-orang kafir, jangan kamu berdolak-dalik pada hari ini. Jangan kamu buat-buat alasan pada hari ini. Hari ini maknanya hari pembalasan. Lalu apa sebabnya? Kata Allah, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Karena kamu pada hari ini
akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu telah kerjakan di atas muka bumi. Cuma untuk orang beriman, tempat mereka syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Orang kafir sampai mati kafir, tak mau tobat. Mereka kekal abadi dalam neraka. Itu saja. Lihat macam mana Quran mengajar kita membina keyakinan. Bukan dengan bertanya, apa yang Allah dapat kalau masukkan kita ke syurga, ke neraka? Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang sepatutnya tak wajar ditanya. Apalagi orang itu orang Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu pada ayat berikutnya, sangatlah tepat kalau Allah SWT mengingatkan mereka supaya takut pada suatu hari, yaitu pada hari kiamat, yang pada hari tersebut mereka tidak boleh saling tolong-menolong, walaupun antara anak dengan ibu bapaknya atau sebaliknya. Imam Ibn Katsir berkata, Allah ingin mengkhabarkan bahawa jika mereka tidak beriman pada Rasulnya dan tidak mengikuti ajaran yang dibawanya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan memenuhi ganjaran sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Kaum kerabat ketika itu sudah tidak berguna lagi. Demikian juga kedudukan dan pangkat dan pengaruh serta harta kekayaan. Walaupun mereka memiliki emas sebesar bumi, hidup ketika itu nafsi-nafsi atau masing-masing akan dihisap berdasarkan amalannya. Kuasa penentu hanya berada di tangan Allah. Ini sebagaimana firman Allah pada penghujung surat Al-Infitar. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari itu tidak seorang pun tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Sebabnya selagi hayat di kandung badan, taat Allah, jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai role model. Apa sebab dua pihak ini kita mesti yakini? Karena Allah, dia yang akan jadi hakim di atas, di dalam mahkamah ilahi. Yang Allah akan panggil untuk jadi saksi amalan umat adalah Rasul masing-masing. Untuk kita tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan imam ini, bukan kiai ini, bukan habib ini, bukan. Rasulullah. Bukan Abdullah Yasin. Rasulullah. Sebab itu Ustaz selalu ingat, apabila Ustaz tidak mampu mendatangkan ayat Quran atau hadis Nabi sebagai hujah atau dalil, jangan dengar cakap Ustaz. Itu sebabnya kalau Ustaz pun menyampaikan sesuatu yang jadi ukuran bagi kita, ayat Quran yang Ustaz sampaikan dan hadis Nabi yang Ustaz sampaikan, bukan Ustaznya. Ustaz tidak maksum. Tapi segala yang Allah kata dalam Quran mesti betul. Apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis sahih mesti betul. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami merasa bersyukur karena pendedahan pada hari ini cukup menyentuh hati kami. Rupanya cara kami untuk mendapat pertolongan-Mu, ya Allah, dengan dua cara, iaitu banyak sabar dan salat. Sabar pula ada tiga jenis. Kami hendaklah sabar dalam melaksanakan perintah-Mu. Kami hendaklah sabar menjauhi larangan-larangan-Mu. Kami juga hendaklah sabar terhadap ujian yang Engkau turunkan kepada kami. Ya Allah, Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah,
masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Dan syarat kedua untuk mendapat pertolongan-Mu, ya Allah, adalah salat. Salat sebagaimana yang telah diajar oleh Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau beri taufik untuk memiliki kedua-duanya, yaitu sabar dan salat. Dan supaya kami tidak merasa berat dalam melakukan ibadah salat, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang khusyuk dalam salat. Khusyuk sebagaimana yang Engkau sendiri definisi, yaitu senantiasa yakin semua kami akan menemui Engkau di akhirat nanti, dan kami pasti akan kembali kepada Engkau. Dan pertama-tama yang Engkau akan tanya adalah tentang salat kami. Oleh sebab itu, sempurnakanlah salat kami supaya kami dapat melakukannya dengan penuh keikhlasan, dan kami dapat melakukannya sedekat mungkin dengan cara yang telah diajar oleh Rasul-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ya Allah, walaupun cara keislaman kami selama ini banyak terikut-ikut amalan yang kami warisi dari nenek moyang, oleh sebab itu dengan pertambahan ilmu, jadikanlah kami orang yang lapang dada, ya Allah, untuk senantiasa memihak kepada kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu akan kebenarannya, dan beri kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu. Sebaliknya, perlihatkan juga kepada kami kebatilan itu akan kebatilannya, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhi kebatilan sejauh-jauhnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.